Horiri Esus MSI. Kami doakan sebentar lagi Profesor. Silakan Pak. Bapak Wakil Ketua, Pak Martin, Ibu Wakil Ketua, Ibu Agita, Bapak Wakil Ketua, Pak Abdul Hamid, para anggota yang saya hormati, Pak Bastian, izin, Pak Ismet, Pak Gubernur, Pak Rahmansah, semua yang hadir. Ini saya agak lupa. Kalau yang Komite 1 ini banyak ingat nih Pak. Kalau yang nggak di Komite 1 jarang ketemu. Ibu Insyawati, Pak Diando, hormati teman-teman semua, narasumber. Terima kasih Pak Ketua sudah mengundang saya. ada yang lupa nama Pak. Pak, siap Pak Muhammad Nuh, siap, hormat Pak. Terima kasih banyak Pak. Dari Sumut ya. Terima kasih sudah diundang Pak untuk ikut bertukar pikiran. Memang sekarang juga PP Desa itu sudah selesai tapi belum. Kalau istilah Pak Jokowi itu kan sudah tapi belum. Sudah selesai pembahasannya itu Pak, sebetulnya tinggal rivalitas institusi yang tidak selesai. Nah, antara Kemendes dan Kemendagri secara substansi, tapi ini saya melapor di sini aja ya, record lah itu secara substansi sudah 100% Pak, sebetulnya selesai. Di tim kita saya masuk tim ahli di Kemendagri. Nah, menjembatani kewenangan itu yang belum ketemu-ketemu. Sampai level sekjen pun tidak tuntas. Nah, itu kayaknya Indonesia itu belum negarawan kita. Karena pikiran bukan mengejar bagaimana rakyat maju kan. Masih berpikir bagaimana kekuasaan saya membesar. Dan secara teori administrasi negara itu kan pada ujungnya menuju kepada apa ya, penyakit Parkinson itu, Parkinson Law itu, hukum Parkinson. Nanti organisasi besar, uangnya besar. Jadi money maximizer tuh, ujung-ujungnya ke sana, ujung-ujungnya kalau dibilang korup nanti salah, nggak ada bukti kan. Itu penyakitnya, sehingga itu terkatung-katung sudah hampir 1 tahun itu aja, hanya untuk diskusi 2 orang ini. Itu penyakit kita juga. Lanjut slide berikutnya. Nanti interupsi sebentar Pak. Siap. Ini live, tolong diplomasinya kita. Ini live. Ya oke. Live, Pak. Dicabut dulu kalau gitu. Ya, Ya. Tapi kalau soal kritik lembaga boleh lah. Ya, karena kecuali kita individu ya. Karena udah bahagia kita putusan MK itu tidak bisa pengaduan yang bersifat institusi. Oke. Desa itu Pak sebetulnya yang mau kita kuatkan itu siapa gitu. Itu yang pertanyaan-pertanyaan yang betul mau kita tanya. Desanya atau perangkat desa atau kepala desa. Nah, yang diperkuat di dalam kebijakan sekarang itu mungkin kurang paham menurut saya, bukan niatnya. Itu yang dikuat tuh rata-rata adalah pemerintah desanya. Masa jabatan kades jadi 8 tahun, kemudian gaji kades digedein gitu. Ya, tuntutannya lebih banyak kepada elit. Nah, desa kalau kita bertujuan menguatkan desa, desa itu adalah komunitas. Kesatuan masyarakat hukum tradisional yang berhak mengatur dan mengurus diri sendiri dalam sistem negara kesatuan. Tetap dalam sistem negara kesatuan artinya dia bukan federal kan. Dalam sistem negara kesatuan artinya apapun yang diatur dan diurus sendiri oleh desa itu dia tidak boleh menjadi liar. Lepas daripada undang-undang negara gitu. Itu maknanya. Nah, seberapa liar dia diberikan lepas itu tergantung negara memberinya. Jadi otonomi desa, otonomi daerah itu dia bergantung seberapa banyak pusat memberikan. Kalau pusat banyak ngatur, karena otonomi itu kan makna hakikinya kan di mengaturnya, Pak. Kalau semua diatur pusat, otonomi hilang, 0. Kalau pusat banyak memberikan ruang untuk diatur, berarti otonominya luas dan makin bermakna. Nah, kalau kita mau menguatkan desa, harusnya yang kita kuatkan komunitasnya itu. Lanjut, Pak. Nah, kita berkutat selama ini soal 2 ini, isu publik yang berkembang, dana desa dan pemerintahan desa. Tapi penguatan komunitas selaku kesatuan masyarakat hukum secara yang kita anggap dalam tanda kutip tradisional, modernnya kan lurah gitu ya. Walaupun kelurahan itu bukan kesatuan masyarakat hukum karena dia merupakan wilayah kerja
lurah gitu. Tapi mindset kita selama ini kan desa, pandangannya modernnya kelurahan, kira-kira gitu ya. Tapi kelurahan itu sebetulnya bukan kesatuan masyarakat hukum, tapi hanya wilayah kerjanya lurah. Nah, diskusi kita selalu soal dana desa, pemerintah desa. Ketika dana desa turun, kemudian pemerintah desa Kades sudah 8 tahun, kemudian juga perangkat desa juga sudah dikuatkan. Mereka ini kuat, duit gede. Masyarakatnya nggak kuat, apa yang terjadi? Ini potensi korup. Karena kemampuan rakyat untuk melakukan kontrol politik dan kontrol sosial itu tidak kita kuatkan. Sehingga akhirnya pusat datang seolah melakukan pengawasan. Padahal itu mustahil, Pak. Pusat mengawasi 76.000, nggak mungkin. Kemudian juga misalnya juga kabupaten, nggak juga, nggak kuat kita mengawasi. Kenapa? Ada pengawasan yang bersifat elit itu ada kelemahannya, termasuk pengawasan fungsional, Pak. Rawan untuk melakukan action dan bargaining. Ya kita lembaga lagi kita kritik, pengawasan kita kurang apa? Ada BPK, independen, lembaga negara, setara presiden, setara. Kurang apa? Soal intervensi, nggak ada lah, independen. Di level presiden ada BPKP. Di level kementerian ada Irjen Irtama. Di level universitas, kayak kita ini ada SPI. Di level kabupaten ada inspektorat. Di level provinsi ada inspektorat. Terus buktinya korupsi masih, harus kita akui ini, pernyataan ini. Masih kuat juga. Kenapa? Pengawasan yang bersifat elit seperti itu atau oleh fungsi tertentu, itu kelemahannya satu. Mudah melakukan bargaining dan mudah melakukan action. Jadi kalau kita serahkan masih pola pengawasan yang bergantung pada pengawasan model seperti ini, nggak akan pernah selesai perbaikan tata kelola pemerintahan pusat, daerah maupun desa. Nggak akan pernah. Nah, demo yang terjadi akhir-akhir ini itu penguatan pada level society-nya. Dan itu membuat orang takut semua. Tapi kalau penguatan pemeriksaan oleh APH, oleh APIP, oleh siapakah, ketakutan nggak nampak. Saya menulis di disertasi saya kan tentang korupsi. Itu saya sering ngomongin. Kalau kita nonton di YouTube itu, Net Geo Wild, itu ada channel Net Geo Wild. Itu ada di Padang Sahara itu, Padang Savana itu, setiap musim kering, ratusan ribu sapi liar, kerbau liar itu nyebrang sungai, dan di situ pasti ada yang mati dimakan buaya. Buka di YouTube tuh pasti ada. Tapi kenapa dia tetap lewat tiap tahun? Karena ini makan buaya tidak lebih dari 10 ekor. Yang ratusan ribu ekor itu tetap selamat, dapat ke padangnya sebelah. Korupsi kan begitu juga, Pak. Ditangkap ada, tapi berapa setahun? 400 orang. Pelakunya berapa? 4 juta jangan-jangan. Jadi kita ngapain lah kalau cuma penangkap kita kan cuma kayak buaya. Kan buaya 10 ekor. Yang mati paling 10 ekor juga. Nggak mungkin buaya bisa menggigit 100 ekor sekaligus. Ya, logika-logika ini kan berkembang. Dan itu fakta hari ini kita melihat bahwa kontrol yang bersifat seperti ini tidak efektif, bukan tidak perlu. Tidak efektif. Yang paling kuat apa sebetulnya kuncinya? Kontrol kepada publik. Orangnya banyak, nggak perlu surat tugas, nggak perlu ada biaya, dia ada di situ. Caranya gimana? 2 saja, Pak, caranya. Kasih ruang akses. Kasih ruang akses, dia tahu data semuanya. Yang kedua, kasih dia kanal. Gimana dia untuk melakukan tindak lanjut dari apa yang dilakukan itu. Nah, jadi kita mulai dari negara, daerah, provinsi, sampai kabupaten, sampai kepada desa ini, ya begitu. Jadi kalau mau penguatan desa, menurut saya kuat di masyarakatnya. RUU kita dulu, Pak Ketua, di Komite 1 tentang desa, yang kita kuatkan masyarakatnya, Pak. Padahal masih kan Komite 1 itu, dan Pak Jo kan, Pak kita. Yang kita kuatkan itu bukan pemerintahnya, Pak. Yang kita kuat itu masyarakatnya. Bahwa Kades wajib ini menyampaikan 3 bulan sekali APBD, penggunaan dana 1 miliar. Ibu Istiwati kayak kita masjid itu. Betul, kampung saya pernah cerita tuh ngajak Prof Jobs itu. Ayo ke kampung saya di Bengkulu itu ada kebun desa,
25 hektar, 1 tahunnya lebih dari 1 miliar dapatnya. Itu tidak pernah kepentingan ngurus dana desa. Rumit betul dana desa itu. Akuntansinya itu betul, RKPDes-nya, RPJMDes-nya, macam-macam harus dibuat. Tapi alhamdulillah sudah 25 tahun tidak pernah ada pengaduan. Kenapa? Duit masuk itu masuk ke rekening kelompok pengurus, hanya boleh keluar atas putusan sidang masyarakat di masjid tiap Jumat. Kalau kita butuh duit, diumumkan. Bapak-bapak selesai sholat Jumat, tinggal di tempat, kita akan membahas penggunaan dana desa, dana kas kebun desa. Yang tidak tinggal di tempat berarti terima hasilnya. Ramai duduk Pak, direncanakan bangun masjid 300 juta waktu itu. Ini bu, pasirnya sekian, sekian. Siapa penanggung jawabnya masjid? Siano ditunjuk. Siapa pengawas penerima barangnya? Nanti barang datang diumumkan, tempel nih. Faktur barang datang tuh Pak, tempel di masjid. Datang barang, tanda terima siapa situ. Besok sholat Jumat nempel tuh, udah berapa banyak dia udah belanja. Nah, semua orang bisa lihat barangnya datang. Nggak ada orang bertengkar Pak. Nggak ada juga korupsi. Nggak ada selembar pengaduan pun maju. Ya kita cari yang mana? Yang modern judulnya macam-macam itu, akuntansinya sudah menggunakan apa namanya itu, bukan lagi yang apa namanya yang baru ini, accrual basis, pakai accrual basis. Wah, kayak yang namanya betul-betul bahasa Inggris, keren banget. Yang ngerjain apa? Korupsinya banyak, ribut sama sekali tidak hilang, kadu mengadu tidak berhenti. Sebentar-sebentar mau berkelahi di tingkat desa. Kenapa? Dana desa dipakai, bangun jalan. 200 juta, nggak jelas. Coba pakai model itu. Sebenarnya tradisional tapi transparan. Kenapa? Rakyat basisnya. Nah, desa menurut saya harusnya kita kuatkan. PP kita bisa di tingkat PP itu. Tapi ini selagi-lagi ini Pak Ketua, Pak Pimpinan, para anggota. Mungkin dari Bapak Ibu mendorong ke sana. Karena kelemahan kebijakan nasional Indonesia itu apa? Yang membuat kebijakan adalah yang melaksanakan kebijakan. Di Singapura nggak boleh Pak. Di setiap kementerian itu ada nama statutory board. Khusus badan yang membuat peraturan. Yang mengimplementasikan dirjen-dirjen tidak boleh hadir. Waktu membahas. Nah ini yang membuatnya dirjen Pemdes. Dirjen desa. Yang ngerjakan dia juga. Apa yang diisi pasalnya? Yang manis, yang harum, yang mudah. Kalau bahasa Prof. Talizi itu, 3 nafsu kekuasaan itu. Berkuasa semudah mungkin, berkuasa selama mungkin, berkuasa. Ya betul Pak, itu nafsu kekuasaan. Berkuasa selama mungkin, kalau bisa anak, cucu, cicit terus kayak kerajaan itu. Berkuasa semudah mungkin. Semudah mungkin itu artinya kalau saya mau sore ini ayam itu mati, ya sore itu mati ayam itu. Jangan nunggu besok pagi. Nah, berkuasa sepenuh mungkin. Kalau bisa semua yang ngerjakan. Jangan dibagi ke Pemda. Kalau bisa pusat semua Pak Kuatur. Pusat semua yang mengerjakan. Berkuasa sepenuh mungkin. Jangan ada dibagi ke orang lain. Orang mau apa-apa harus ke saya. Penyakit itu ya pasti terjadi. Kenapa? Dia yang buat aturan yang ngerjakan. Ditulis dalam peraturan semuanya. Nah, itulah ribut sekarang itu Pak. Rebutanmu sepenuh mungkin itu. Kalau bisa ya kementerian ini jangan ada ke kementerian sebelah. Ke saya aja semua. Kata sebelah, jangan ada di tempatmu. Di tempat saya aja semua. Itu nafsu kekuasaan. Ada di bukunya Pak Talizi. Kibernologi judul. Nah itu yang mungkin yang bisa mengadili itu DPR, DPD. Yang tidak bagian daripada implementasi. Nah perlu Pak dibedah tuh itunya. PP itu. Nyusahin desa atau mudahin desa. Membuat dia menjadi elitis atau membuat dia menjadi berbasis rakyat gitu. Nah ini kecenderungannya Pak. Nah saya banyak menulis yang lanjut itu Mak, yang lain karena tadi 10 menit. Sebetulnya saya campur-campur aja itu. Nah jadi saya memang kalau baca slide kan jadi lama tuh. Nah kira-kira sekarang di desa itu kalau kita melihat masalah mesti banyak sekali. Mesti banyak sekali. Tapi yang disayangkan adalah strategi mengatasi masalah itu menurut saya tidak berbasis kepada kayak teori mapping ya dalam kebijakan publik itu. Ini masalahnya gitu. Masalah ini supaya tidak terjadi mesti yang harus dirubah ini gitu. Nah peta teori itu bukan teori dalam pendapat orang. Peta teori itu dari ini penyebabnya sampai menemukan pada solusinya itu yang tidak pernah dirumuskan secara sistematis dan komprehensif. Jadi kita tidak jarang itu tiba waktu tiba akal.
Oh kalau ada ini, ya mungkin bagusnya begini. Tulis saja begini, ya. Kalau ditulis begini enak nggak? Oh enak nih, kita mudah nih. Nah, balik tadi, kena ketiga nafsu. Kekuasaan. Jadi ujungnya bukan kepada bagaimana desa itu maju, modern, dan sederhana, transparan dan akuntabel, tapi lebih banyak bagaimana membuat dia ribet tanpa tujuan. Kalau keuangan itu kan simpel, Pak Bastian. Akuntabel, tertelusur, itu aja. Akuntansi itu apa sih? Pencatatan. Coba tanya teman-teman profesor akuntansi. Pencatatan, cuma makin besar perusahaan triliun-triliunan, catatan sederhana itu sulit. Nah, ada prinsipnya tadi cash basis, accrual basis. Itu soal pengakuan kekayaan. Accrual basis itu mengakui kekayaan yang milik kita tapi belum datang. Piutang masih diakui. Tapi cash basis yang sudah masuk menjadi cash baru itu cuma itu doang. Tapi prinsip pencatatan itu sebetulnya ya kayak uang masuk, uang keluar, utang, saldo, gitu itu aja. Nanti jadi aset, neraca, catatan laporan keuangan. Prinsipnya kan proses uang itu aja diapain gitu. Nah itu dibikin sederhana kan bisa kayak uang. Kalau mohon maaf Pak Sebarus, Pak Martin, kalau di Muslim kan keuangan masjid tuh, masuk ke masjid tertampang situ ya Pak Presiden, tertampang tulisannya, masuk keluar, sederhana aja. Apa sumbangan Jumat tanggal sekian 570.000, keluar bayar listrik 150.000, bayar imam kadang-kadang, imam separuh nggak mau dibayar juga. Imam 100, bunyinya transport ya Pak ya, transport imam 500.000, keluar 400.000, saldo 175.000. Tahu semua? Sederhana aja, selesaikan. Nah ketika ada aset ditulis, neraca itu kan, nah tulis aset punya toa 10 biji, AC sekian biji, kan selesai. Lah itulah makna daripada pengelolaan kekayaan. Apa desa cuma 1.700.000.000, kas uang kas kebun desa kami Pak di atas 1,5 miliar tahun sejak dulu Pak, sejak 25 tahun yang lalu, nggak pernah rubet, nggak ada duit yang hilang. Asetnya jadi masjid, jadi balai desa, nggak ada orang ribut. Kuncinya apa? Transparansi dan pencatatan sederhana sudah. Itu Pak Ketua, mohon maaf kurang lebihnya saya akhiri. Ini jatahnya dari beliau, mungkin bisa lebih lama. Kemudian dari Ibu senior bisa lebih lama. Saya akhiri, mohon maaf hilap dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam.